kehadiran Bang Safri akan memberi banyak inspirasi untuk kita. Potensi apa sih yang ada di Sumatera Barat ini, khususnya Kabupaten Agam? Disuruh memilih pekerjaan apa yang Anda pilih, mungkin sebagai seorang wartawan jarang orang pilih, Pak. Karena jiwanya seorang jurnalis itu adalah membantu masyarakat sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Luar biasa. ini saya lagi mencoba menirukan salah seorang Tokoh jurnalistik ya. Kenapa saya tirukan beliau? Karena beliau orang Agam loh, Bang Safri. Orang Bahkan kampung Ilyas kita di sini. Iya, kampung beliau di sini. Iya, Berasal dari salah satu desa di Agam, namanya Desa Balingga. Iya. Itu sebuah tempat wisata juga yang full of strawberry di kampung itu. Oh, berarti dataran Bisa tinggi petik ya. Dan sedikit miring memang gitu ya. Banyak seniman juga mengabadikan nama desa itu menjadi syair lagu. Oh, begitu, Misalnya Balingka Desa Nyotigo gitu. Nama desanya Balingka. Balingka ya. Itu kalau yang barusan saya nyanyikan itu bercerita soal kerinduan anak orang Atas Minang, kampung halamannya berpisah dengan orang tua. Ya, Pak Karni Ilyas itu kan wartawan senior. Ya, betul. Kita yang muda ini ya sangat hormat sama beliau. Memang dari zamannya Pak Harto kan beliau itu udah eksis ya. udah eksis sebagai jurnalis ya. Dan sudah memimpin beberapa media ternama di Indonesia. Oke. Top pokoknya Pak. Ya, jadi jumpa ya pemirsa Agam TV. Anda saat ini menyaksikan podcast Agam Bacerito. Mari kita bercerita. Kenapa tadi saya kasih intro Bang Safri, saya kenalkan. Bang Safri ini adalah Regional Manager Kompas TV Jakarta. Iya. Dan tamu saya pikir ini tamu yang istimewa. Selamat datang di Terima kasih Pak Kadis kami. Luar biasa, Kabupaten Agam top. Kita coba merangkai beberapa informasi di Diskominfo Agam lewat podcast seperti ini. Dan bersyukur sekali kedatangan Bang Safri ke sini, dan tentu saja kehadiran Bang Safri akan memberi banyak inspirasi untuk kita. Saya dengar udah beberapa hari di Sumatera Barat secara umum dan Agam secara khusus. Ini dalam rangka misi apa nih? Nggak ada hubungan dengan pileg ini? Oh, nggak ada ya. Terima kasih Pak Kadis. Pemirsa Agam Bacarito, keren. Podcastnya top. Ya, kami sudah 3 hari di Sumatera Barat, Pak Kadis. Pertama kemarin mendarat di Padang, sempat ketemu sama Pak Gubernur juga. Pak Gubernur udah ketemu? Ya, ketemu sama kawan-kawan di pemerintah kota Padang juga. Ada Pak Kadis Kominfo juga, ketemu Pak Bobi dan kawan-kawan di sana. Ya, tentu kedatangan kami ke sini ya silaturahmi lah. Silaturahmi, ketemu. Karena Sumatera Barat ini bagi saya salah satu provinsi atau daerah lainnya yang mempunyai potensi besar ya. Alamnya, terus masyarakatnya, adatnya, yang utama makanannya. Kulinernya itu luar biasa. Udah coba nasi kapau? Wah, saya kayaknya hari ini makan nasi kapau, Pak. Itu produk Agam. Ya, tentu acara apa ke sini begitu ya kira-kira ya Pak Kadis ya. Ya, kami dari lembaga lah Kompas TV ingin melihat potensi apa sih yang ada di Sumatera Barat ini, khususnya Kabupaten Agam dan sekitarnya. Ternyata sangat luar biasa, Pak. Misalnya Kabupaten Agam, kami kemarin masuk ke Bukit Tinggi, terus sempat ketemu Pak Bupati Kabupaten Agam. Banyak cerita, banyak ngobrol tentang Kabupaten Agam, apa sih potensinya, terus program-program pemerintah daerah seperti apa. Itu sangat menarik sih bagi saya, karena mungkin daerah lain Tuhan memberikan seperti Kabupaten Agam ini jarang gitu. Alamnya sangat luar biasa. Ada alamnya yang pegunungan, ada pantainya yang sekitar 44 km. Jalur pantainya dibandingkan 18 kabupaten kota lain di Sumatera Barat, kita potensi alamnya paling lengkap.
gitu. Itu potensi-potensi kemarin sempat diceritakan sama Pak Bupati. Terus saya ketemu Pak Kadis juga, Pak Kabi di sini. Ini mungkin bagi lembaga media yang ada secara nasional, Kompas TV lah misalnya, ya wajib kita promosikan, wajib kita publikasikan bahwa ada salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang punya potensi seperti yang sangat luar biasa. Masyarakatnya, adat istiadatnya, kulinernya, sangat luar biasa. Itu tujuan kami ke sini, Pak. Jadi tidak ada urusan politik tapi memang sepanjang jalan sudah penuh baliho. Iya. Yang saya kaget ada kelo 44, Pak. Betul. Jadi orang yang ke Agam melalui itu, waduh, sangat luar biasa ternyata. Gitu, Pak Kadis. Itu salah satu potensi wisata kita di Agam. Karena antara Lawang ataupun Matur menuju Tanjung Raya, nama kecamatan di lokasinya Danau Maninjau itu mesti melewati kilo 44. Danau Maninjau ya, Pak. Danau Maninjau dan Danau Maninjau memiliki banyak multifungsi, tidak hanya pariwisata, juga untuk budidaya ikan, untuk pembangkit listrik juga. Demikian sebuah sumber ekonomi juga masyarakat setempat gitu ya. Udah kemana aja nih Bang Safri selama di Agam? Saya menginap di salah satu cottage di Agam. Saya rasa itu view-nya bagus. Itu udah tersedia, mungkin karena ada COVID dulu, mungkin itu suasananya agak berubah sedikit, tapi mungkin pemerintah atau pengusaha yang ada di sini harus mengembangkan lagi di sekitaran wilayah Danau Maninjau itu ya, Pak. Ini masukan aja sih. Siap. Alamnya udah segar banget, udah dingin. Saya rasa tinggal bagaimana pemerintah daerah menggerakkan kembali para wisata untuk Kabupaten Agam. Ada danaunya Maninjau, ada alamnya yang berbukit-bukit, terus masyarakatnya yang ramah dan lain sebagainya. Ini salah satu potensi sih menurut saya, Pak. Ya, tapi bagaimana orang kalau datang ke Agam itu dia akan kembali lagi. Itu salah satu yang harus kita gerakkan. Saya rasa potensi alamnya sangat luar biasa. Saya pernah tinggal di Sulawesi Utara, Pak, di Manado. Manado, Alamnya sangat mirip dengan Kabupaten Agam. Mirip sekali, berbukit-bukit, punya danau, alamnya dingin dan lain sebagainya. Tapi mereka, pemerintah daerahnya, banyak melakukan inovasi mendatangkan para turis. Setahu saya mereka mendatangkan turis dari Tiongkok, direct flight dari Tiongkok ke Manado untuk menikmati alamnya. Menikmati alam Sulawesi Utara. Mungkin Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kita tahu para wisatanya Sumatera Barat luar biasa, Pak. Banyak potensi. Ada danau, ada budaya yang sangat kental di sini. Saya rasa itu, Pak Kadis. Oke, thank you sudah berkunjung ke Agam yang punya jargon Agam Pesona Beragam. Agam Pesona Beragam. Multi potensinya kan tadi bercerita soal kuliner, ada nasi kapau, ada itiak lado hijau, pernah dengar mungkin barangkali. Kemudian ada makanan khas danau yang ada hanya di seputaran Danau Maninjau juga ada gitu. Mungkin ini ikan-ikan khas danau. Betul, ada rino, ada pensi. Katanya itu ikannya hanya ada di sini Pak. Kecil-kecil rino. Dan tidak bisa dikembangbiakkan di daerah lain. Itu khasnya satu rino, yang lain khasnya rino itu kita susah bedakan mana yang kakek, mana yang buyutnya. Karena sama ukurannya semua gitu gitu, Pak ya? Tidak tahu yang mana laki, yang mana perempuan, mana jantan. Bahkan itu katanya ikannya pernah mau dikembangbiakkan ke danau Danau Toba, terus danau satu lagi yang di sini? Singkara. Katanya nggak bisa berkembang, cuma berkembang di Danau Minang. Jadi itu mungkin karunia Tuhan kepada daerah sana yang tentu saja menjadikan kekayaan yang tidak hanya sekedar untuk mereka, tapi juga bisa mendatangkan peningkatan ekonomi mereka. Nah itu makanya potensinya saya bilang tadi Agam Pesona Beragam sudah datang berkunjung ke beberapa tempat di Agam. Dan kemudian kita tentu tidak ingin kehilangan kesempatan dengan kehadiran Bang Safri di sini. Sebagai jurnalis. Saya pernah sebagai jurnalis. Jadi kira-kira bagi-bagilah tipsnya Kita di Diskominfo Agam ini tentu juga perlu mendapatkan informasi, dan teman-teman media mungkin ingin mendengar seperti apa sih sebetulnya sosok seorang jurnalis yang ideal itu seperti apa gitu. Silakan Bang Safri. Sebagai wartawan, jurnalis tentu jiwanya harus di situ sebenarnya, Pak. Karena seorang jurnalis itu
kalau disuruh memilih pekerjaan apa yang Anda pilih, mungkin sebagai seorang wartawan jarang orang pilih, Pak. Karena seorang jurnalis... Kenapa jarang orang pilih itu? Ya, secara materi tidak akan mendapatkan materi sesuai harapan. Pasti itu. Ya. Karena jiwanya seorang jurnalis itu adalah membantu masyarakat sebenarnya, membela masyarakat, salah satu terus pilar mengedepankan kebenaran. Itu adalah jurnalis. Apalagi kami di Kompas, seorang jurnalis itu sangat ketat gitu ya, tidak boleh menerima sesuatu dari orang lain, harus mengedepankan independensi, harus netral, harus fakta. Itu seorang jurnalis. Kalau menurut saya di Kompas itu udah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun bekerja di sana, dan itu digembleng benar-benar kita tidak menjadi orang yang bisa dipengaruhi, bisa disuap, bisa di macam-macam. Saya bangga di lembaga ini karena saya bisa disekolahin, pernah ke Amerika, sekolah sampai ke luar negeri, sama Kompas, teman-teman yang lain bisa ke Jerman dan lain sebagainya. Ini salah satu memang reward juga buat teman-teman jurnalis di Kompas. Tapi bagi saya, seorang jurnalis itu harus mengedepankan independensi, harus fakta, mengabarkan, memberitakan yang benar. Dan kebenaran itu selalu ada buat masyarakat. Kalau seorang jurnalis itu Pak. Tapi kalau mau jadi kaya, jangan jadi seorang jurnalis. Jadilah seorang pengusaha. Tapi jadilah pengusaha media gitu ya. Iya, bisa itu ya. Itu jadi ya kami sebagai wartawan, dan saya sebagai wartawan dan lama gitu pernah jadi kepala biro perwakilan Kompas di Makassar, di Manado, di Palembang dan lain sebagainya. Ya, sekarang walaupun saya ada di sini sebagai bagian dari bisnisnya Kompas TV, tapi nggak masalah, jiwa saya masih ada seorang jurnalis, Pak Kadis. Gitu kira-kira. Jelas. Yang terakhir adalah kira-kira mungkin bisa berbagi peran tips. Media lah ya. Peran media, tipsnya untuk kita semua para jurnalis, apa kira-kira lagi yang perlu dipegang. Ini silakan Pak Sapri. Ya, baik Pak Kadis. Seorang jurnalis ya harus jujur, harus benar, harus fakta, semua tulisannya, pemberitaannya. Kalau di TV itu kita punya wartawan video jurnalis, misalnya kalau di koran itu wartawan cetak dan lain sebagainya. Kalau online, wartawan online. Ya, kalau seorang jurnalis itu tadi harus mengedepankan kebenaran. Nah, itu yang harus kita pegang. Nah, tapi kalau kita bicara tentang media, sekarang ini kan media sudah banyak bergeser, Pak. Ya. Dari media konvensional, kalau kita sebutnya sekarang adalah media digital gitu ya. Ya, orang sekarang nonton TV, tidak nonton TV seperti ini, udah ada di tangan semua, bisa kita akses. Dalam satu genggaman. Dalam satu genggaman kita 24 jam, kayak Kompas TV itu bersiaran di YouTube itu 24 jam, Pak. Pak Kadis. Jadi kalau kita mau nonton Kompas TV, buka aja YouTube-nya Kompas TV, itu udah apa yang di layar handphone kita sama di televisi konvensional sama persis gitu. Jadi orang menonton televisi itu udah tidak pergi ke rumah atau pergi ke mana nonton TV ya, enggak seperti itu. Kalau dulu malah sering numpang ke rumah tetangga. Iya, numpang rumah tetangga. Tapi ya sekarang enggak lah. Terus orang sekarang udah jarang juga membaca koran, semuanya udah bisa kita akses di portal atau di koran udah dikonversi ke PDF dan lain sebagainya. Memang atau majalah, dunia kita emang berubah, Pak. Anak-anak kita mungkin ya sudah tidak tahu koran. Ya, betul. Sudah tidak tahu, ya mungkin sebagai besar televisi dia udah nggak pernah nonton. Pegangannya sudah ada di tangan semua. Perubahan media ini memang ya kita akuin akan berdampak di segala kehidupan kita. Itu sudah pasti, Pak Kadis. Itu sih, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Sapri sudah berbagi ilmunya. Siap. Berbagi pengalamannya. Saya pesan satu lagi boleh, Pak? Boleh, silakan. Buat Kabupaten Agam, saya rasa ini kabupaten yang sangat luar biasa. Tapi mudah-mudahan masukan saya, kritikan saya dan teman-teman ya bisa nanti Kabupaten Agam ini menjadi sebuah kabupaten destinasi ya.
Orang akan berkunjung ke sini selain Bukit Tinggi, ternyata Agam ini punya potensi yang sangat luar biasa, Pak. Saya udah jalanin tadi berapa kilometer dan sampai di sini, wah luar biasa, dan menginap di sini. Pesan saya, Agam menjadi suatu kabupaten yang wajib ya dikunjungi masyarakat juga. Betul. Karena alamnya sangat indah, alamnya sejuk, potensinya sangat banyak, pertanian, perikanan, potensi alam, budaya, kultur dan lain semuanya ada di sini. Datanglah ke Agam. Oke. Terima kasih Mas Sabri. Makasih Pak Kadis. Bercerita soal Kabupaten Agam yang memiliki potensi luar biasa, termasuk dengan pariwisatanya. Betul. Wajar saja pemerintah Kabupaten Agam di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Andri Warman MM di periode 5 tahun ini dari 2021 sampai 2026 dengan RPJM-nya salah satunya adalah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan. Kenapa demikian? Karena memang seperti inilah kondisi yang dimiliki. Step by step sudah dilakukan beberapa pembenahan. Jika Bang Safri punya waktu, silakan melihat Masjid Sirah yang berada di bibir pantai yang merah di atasnya, Pak ya. Sirah itu merah ya? Sirah artinya merah. Gitu ya. Itu identitas orang Agam. Oh, Sirah kok? Yo, orang agama gitu ya. Wah, seperti itu. Pak, satu pertanyaan boleh? Boleh, silakan. Kenapa Kabupaten Agam, kalau daerah lain kan misalnya ya, Kota Bogor, kabupatennya Bogor. Iya. Kota Malang, kabupatennya Malang. Kenapa Agam? Kota Bukit Tinggi, kabupatennya Agam. Oh ya. Jadi Bukit Tinggi itu kota orang Agam. Jadi, kotanya orang Agam. Nah, gitu. Jadi dia memang tidak completely bicara soal kesamaan nama tadi. Tapi mayoritas orang yang berbisnis berusaha di Kota Bukit Tinggi itu adalah orang-orang yang berasal dari Kabupaten Agam. Karena Bukit Tinggi itu dikelilingi gitu ya sama Agam ya, Pak. Iya, betul. Jadi ada yang pernah menyampaikan, tapi saya belum pernah melakukan penelitian dan tidak membaca secara resmi literaturnya. Konon katanya warga Kota Bukit Tinggi itu lebih sedikit malam hari daripada siang hari. Nah, artinya kan banyak terjadi perpindahan orang dari dalam kota ke luar. Jadi dia sudah satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Karena untuk menuju Kota Bukit Tinggi orang harus melewati Agam dari pintu manapun. Nah, gitu. Timur, barat, selatan, utara, ditambah pun arah mata angin yang lain tetap akan segitu juga. Gitu siap. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih juga sudah berkunjung dan memberikan masukan, termasuk soal media dan jurnalis. Kita pakai moto orang rumah makan Padang. Jika sesuatu yang tidak enak, sampaikan ke kami. Jika enak, tolong ceritakan sama yang lain-lain. Biar datang rame-rame ke Agam seperti saran Bang Safri tadi. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Safri. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Pemirsa Agam Bacerito, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Agam Bacerito kali ini. Agam Bacerito kita artinya bercerita-cerita. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Thank you Bang Safri Sitepu yang sudah datang di Agam Bacerito pada edisi kali ini. Sampai jumpa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.